痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。ここより世界に痛みを。神羅転生。Apakah Pain bisa disebut sang dewa pada masanya? Kalian masih ingat gak sih momen paling nyesek tapi juga epic waktu Kakashi lawan Pain? Yap, salah satu pertarungan yang bikin banyak fans Naruto mewek. Di momen ini, kita gak cuma lihat betapa hebatnya Kakashi, tapi juga betapa gilanya kekuatan Pain. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas tuntas momen pertarungan itu dari awal sampai akhir, lengkap sama kenapa pertarungan ini jadi salah satu momen paling ikonik di Naruto Shippuden. Waktu itu, situasi desa Konoha lagi kacau banget. Pain menyerang Konoha sendirian. Tapi yang datang tuh bukan cuma satu orang. Dia datang bawa 6 tubuh yang semuanya punya kemampuan unik. Dan salah satu yang paling berbahaya adalah Pain Tendo. Itu tuh tubuh utama yang bisa ngeluarin 2 jurus paling nyebelin, yaitu Shinra Tensei dan Bansho Tenin. Nah, di tengah-tengah kekacauan itu, Kakashi datang sebagai salah satu ninja yang langsung pasang badan buat ngelindungi orang-orang maupun desa. Kakashi tahu ini bukan musuh sembarangan. Dari cara dia ngelawan, kita bisa lihat Kakashi langsung serius, nggak pakai basa-basi. Pertarungan dimulai. Kakashi udah keluarin berbagai macam jurus, mulai dari taijutsu, genjutsu, sampai sharingannya dia pakai maksimal. Tapi tetap aja, lawannya ini bukan ninja biasa. Pain Tendo bisa narik dan ngedorong semua benda atau orang sesuka hati dia. Seolah-olah dia punya kendali penuh atas gravitasi. Setiap Kakashi nyerang, Pain tinggal aktifin Shinra Tensei, boom, serangannya mental semua. Terus Kakashi coba trik lain, pancing pakai jebakan, terus main strategi juga. Tapi tetap aja, semuanya mental karena jurus itu cuma punya cooldown 5 detik. Bayangin, setiap 5 detik dia bisa ngedorong semua yang ada di sekitarnya, kayak dilempar bom tak terlihat. Gimana nggak frustasi coba? Nah, inilah puncaknya momen paling bikin deg-degan. Pain lempar paku logam tajam ke arah kepala Kakashi, dan itu bukan paku biasa. Paku itu dimagnetkan ke cakra Pain, bisa langsung nembus kepala kayak peluru. Tapi Kakashi masih punya satu jurus andalan, Kamui, saringan spesial yang bisa ngirim benda ke dimensi lain. Dan detik-detik sebelum paku itu nembus, Kamui Kakashi berhasil ngilangin paku itu. Gila, keren banget. Tapi sayangnya, Kamui itu nguras cakra parah. Kakashi udah setengah mati nahan serangan sebelumnya, dan jurus ini bener-bener bikin dia jatuh lemes. Cakranya habis, tubuhnya udah gak kuat lagi, dan disinilah kita nyaksin momen tragis. Kakashi, pahlawan Konoha, tewas di tangan Pain. Tapi ternyata, kematian Kakashi malah bawa kita ke momen yang dalam banget secara emosional. Di alam antara hidup dan mati, Kakashi ketemu ayahnya Sokumo Hatake. Ayah yang selama ini dia pendam rasa bersalahnya karena dianggap pengkhianat desa. Mereka ngobrol, berdamai, dan kita sebagai penonton bisa ngelihat sisi Kakashi yang paling manusiawi. Bukan cuma ninja yang jenius, tapi anak yang akhirnya bisa berdamai sama masa lalunya. Dan jujur aja, momen ini bikin banyak fans nangis. Ini bukan cuma tentang pertarungan, tapi ini soal hati. Dan pada akhirnya, momen ini benar-benar ninggalin bekas. Bukan karena Kakashi mati walaupun iya, itu bikin shock. Tapi karena pertarungan ini nunjukin 2 hal. Betapa overpowernya Pain sebagai musuh, dan betapa besarnya pengorbanan Kakashi buat desanya. Dan untungnya, Naruto datang di saat yang tepat. Dan kita semua tahu ceritanya berlanjut.
Dan pada akhirnya warga desa yang meninggal sebelumnya oleh Pain, dan terutama Kakashi, dihidupkan lagi dengan sisa tenaganya. Pain pakai jurus terlarang, karena Pain menyadari arti damai yang sebenarnya. Tapi momen ini tetap jadi salah satu puncak emosi paling kuat di Naruto Shippuden. Kalau kalian suka momen-momen epic kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Karena masih banyak banget pertarungan legendaris lainnya yang bakal kita bahas.